Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama, yang berbunyi demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Puji Tuhan, tema kita pada pagi hari ini menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara, Ayub adalah seorang yang dihormati bukan karena hartanya yang berlimpah, bukan karena hanya anak-anaknya yang banyak, tetapi karena kehidupannya yang luar biasa di mata Tuhan dan manusia. Dalam hal ini, kita dapat melihat 4 ciri utama kehidupan Ayub yang tertulis dalam kitab ini. Yang pertama yaitu Ayub itu saleh. Ayub itu saleh. Apa itu saleh? Dalam bahasa yang sederhana, berarti hidup benar dan hidup lurus di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan melihat hidup Ayub, Tuhan akan berkata bahwa orang ini hatinya bersih, dia tidak suka berbuat dosa, dan dia sungguh-sungguh mencari Aku. Hidup Ayub tidak berpura-pura. Dia tidak cuma baik di depan orang, lalu di belakang berbuat jahat. Dia baik di mana saja, karena hatinya memang baik. Dan tidak ada kepalsuan. Dan ciri yang kedua yaitu Ayub itu jujur. Ayub juga jujur dalam segala sesuatu. Coba kita pikirkan di zaman sekarang, orang seperti Ayub itu langka. Banyak orang yang suka berkata manis di depan, tapi menusuk dari belakang. Banyak orang yang berkata, "Oh, saya akan bantu kamu," tapi ternyata hanya janji kosong. Ayub tidak seperti itu. Dia adalah orang yang bisa dipercaya, karena itu orang-orang di sekitarnya menghormati dia. Dan ciri yang ketiga kita dapat melihat yaitu Ayub itu takut akan Allah. Ayub juga dikenal sebagai orang yang takut akan Allah. Apa maksudnya takut akan Allah? Takut dalam arti menghormati dan menghargai Tuhan, karena Ayub tahu siapa dirinya dan siapa Tuhan. Ayub menyadari, aku ini manusia biasa. Semua yang aku punya, semua yang aku nikmati, semua yang aku capai, itu semua karena Tuhan. Aku harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menurut mauku sendiri. Itulah yang disebut takut akan Tuhan. Ayub tidak sembarangan hidup. Dia selalu ingat Tuhan dalam segala keputusan, dalam setiap langkah hidupnya. Dan ciri yang terakhir, yang keempat, yaitu Ayub menjauhi kejahatan. Yang terakhir ini, Ayub adalah orang yang menjauhi kejahatan. Ini penting saudara-saudara. Banyak orang tahu mana yang baik dan mana yang jahat, tetapi tidak semua mau menjauhi kejahatan. Kadang-kadang kita tahu godaan, tetapi kita malah mendekat. Kita berkata, cuma sebentar saja, atau cuma iseng aja. Tapi Ayub menjauhi. Kalau dia tahu ada dosa, dia tidak mendekat. Kalau dia tahu ada godaan, dia tidak bermain-main. Dia benar-benar menjauhi, artinya dia memilih untuk lari dari dosa, bukan mendekatinya. Mengapa hidup Ayub penting untuk kita? Saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari kehidupan Ayub? Ayub itu bukan malaikat. Dia manusia biasa sama seperti kita. Dia punya keluarga, punya harta, punya kekayaan. Tapi di tengah semua kesibukan dan keberhasilan itu, dia tetap menjaga hidupnya supaya berkenan di mata Tuhan. Kadang kita berpikir, aku cuma orang biasa, mana mungkin aku bisa hidup seperti Ayub. Tapi Tuhan ingin kita semua belajar dari Ayub. Tuhan ingin kita hidup dengan hati yang tulus, dengan perkataan yang jujur, dengan sikap yang menghormati Tuhan, dengan keberanian untuk menjauhi dosa, sehingga hidup Ayub dapat menjadi teladan bahwa kita juga bisa hidup benar di zaman yang sekarang ini. Jadi aplikasinya bagi kita, bagaimana kita meneladani Ayub?
Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah hidup saleh, ataukah kita masih sering bermain-main dengan dosa? Apakah kita dikenal sebagai orang yang jujur, atau dikenal sebagai orang yang sering berbohong? Apakah kita takut akan Tuhan, atau kita lebih takut pada manusia? Dan apakah kita menjauhi kejahatan, atau malah mendekat dan menikmati kejahatan itu? Kalau jawabannya belum, jangan putus asa. Kita masih punya kesempatan untuk berubah. Tuhan ingin kita belajar seperti Ayub. Jadi saudara-saudara, hidup Ayub bukanlah hidup yang mudah. Setelah ayat ini kita tahu bahwa Ayub akan mengalami banyak penderitaan. Tapi dasar hidup Ayub yang kuat, yaitu hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Itulah yang membuat dia bertahan. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita hati seperti Ayub, supaya kita bisa menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan.